Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Bu Diana harapkan kalian dalam kondisi yang sehat dan juga bugar. Pada hari ini Bu Diana akan mengajak kalian mempelajari materi kelas 9, yaitu materi mengenai energi dan daya listrik. Bu Diana harapkan kalian telah mempersiapkan alat tulis agar kalian dapat mencatat hal-hal penting yang perlu kalian ingat dalam pembelajaran hari ini, dan juga pastikan kalian telah belajar sebelum memulai pembelajaran pada hari ini agar pembelajaran dapat maksimal. Nah, sebelum Bu Diana memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Diana akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Nah, selama kalian berada di rumah, siapa yang memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti berikut ini? Lupa mematikan peralatan listrik, mau tidur, televisinya tetap menyala, keluar dari ruangan, lampu tetap menyala. Atau mungkin kalian menggunakan ponsel tanpa kenal waktu. Katanya belajar, tapi ternyata main game online. Katanya belajar, tapi melihat drama Korea dari ponsel masing-masing. Apa hubungan antara yang ditanyakan oleh Bu Diana dengan pembelajaran pada hari ini? Coba kalian simak video ini dari awal hingga akhir agar kalian mengerti apa maksud dari pertanyaan Bu Diana tadi. Pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti akan Bu Diana ajak membahas materi mengenai konsep energi listrik, sehingga setelah pembelajaran pada hari ini dan setelah melihat video kali ini, kalian memahami konsep tentang energi listrik. Setelah itu, diharapkan kalian dapat memahami konsep mengenai daya listrik. Setelah memahami konsep energi listrik dan daya listrik, diharapkan kalian dapat menghitung tarif listrik secara mandiri, sehingga kalian mampu menerapkan pola hidup yang hemat dalam penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik. Sekarang coba kalian amati bentuk rangkaian berikut ini. Ini adalah rangkaian tertutup yang dihubungkan dengan sumber tegangan berupa baterai. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa arus listrik mengalir dari sumber tegangan yang memiliki beda potensial. Arahnya dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Berkebalikan dengan arah dari perpindahan elektron, yang justru dari potensial rendah menuju ke potensial yang tinggi. Sekarang coba kalian amati rangkaian berikut ini. Di situ sudah ditunjukkan arah dari perpindahan muatan elektron. Nah, ketika berpindah, maka elektron atau muatannya membutuhkan usaha. Usaha yang dilakukan oleh muatan inilah yang disebut sebagai energi listrik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa energi listrik adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan Q pada beda potensial V. Dapat dirumuskan, W sama dengan V dikali dengan Q. Karena pada rumus sebelumnya kalian telah mempelajari bahwa Q adalah I dikalikan dengan T, maka Q pada rumus ini disubstitusi diganti dengan I dikalikan T, sehingga rumusnya berubah menjadi W sama dengan V kali I dikalikan dengan T. Kemudian disubstitusikan lagi dengan rumus V sama dengan I dikalikan dengan R, sehingga rumus ini berubah menjadi W sama dengan I dikali R dikali I dan dikali T, atau umumnya pada buku dirumuskan bahwa W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Dengan keterangan W besar adalah energi listrik dengan satuan Joule. Kemudian V besar adalah tegangan listrik dengan satuan volt. Q adalah muatan dalam satuan kolom, kemudian I kuat arus dalam satuan ampere, T adalah waktu dalam satuan sekon, dan R adalah hambatan dalam satuan ohm. Nah, Bu Diana akan memberikan kalian trik cara menghafalkan rumus.
Rumus-rumus pada fisika sebenarnya bisa kalian hafalkan dengan mudah asal kalian menggunakan trik-trik khusus agar kalian mudah untuk menghafalkannya. Bu Diana berikan salah satu trik. Trik yang paling mudah adalah buatlah rumus itu menjadi kata atau kalimat yang mudah untuk kalian hafalkan. Bisa dirubah menjadi kata atau bisa dirubah menjadi kalimat. Contoh penggunaannya. Bu Diana punya trik untuk rumus energi listrik adalah W, Vicky, Fit, Irit. Maksudnya seperti apa? Kita kembalikan kepada rumus. W berarti adalah energi listrik. Kemudian Vicky berarti W rumusnya adalah V dikali dengan Q. Kemudian Fit mewakili rumus W sama dengan V kali I dikalikan dengan T. Kemudian Irit mewakili rumus I dikalikan R dikalikan I dikalikan T. Jadi akan lebih mudah bagi kalian untuk menghafalkan rumus-rumus dalam fisika. Tapi ini tidak berlaku secara paten. Semakin kreatif kalian membuatnya, maka semakin mudah kalian untuk menghafalkannya. Selanjutnya Bu Diana akan memberikan contoh soal penggunaan rumus dari energi listrik. Sebuah solder listrik yang bertegangan 110 volt dilalui arus listrik sebesar 2 ampere. Berapakah energi kalori yang dihasilkan sesudah solder dialiri arus listrik selama 20 menit? Ingat, langkah pertama ketika kalian mengerjakan soal-soal fisika, terutama soal-soal tentang hitungan, lebih baik gunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Kenapa harus menggunakan itu? Karena dengan menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab akan membentuk pola berpikir kalian. Kalian tahu bagaimana memecahkan masalah dengan mencari akar permasalahannya. Jadi mulai sekarang biasakan mengerjakan soal-soal hitungan dengan menuliskan diketahui, ditanya, dijawab, sehingga pola berpikir kalian akan terbentuk. Kembali ke soal. Dari soal dapat kita ketahui bahwa V atau tegangan dari solder listrik tersebut adalah 110 volt. Dari soal dapat kita ketahui bahwa beda tegangan dilambangkan dengan V besarnya adalah 110 volt. Kemudian besar kuat arus dilambangkan dengan I besar, besarnya adalah 2 ampere. Dan T atau waktu besarnya adalah 20 menit. Tolong diingat, tadi Bu Diana sudah memberikan lambang, besaran, dan satuannya. Jadi kalau tadi diminta waktu dalam satuan sekon, otomatis waktu yang dalam satuan menit harus dirubah dulu ke dalam satuan sekon. Sehingga 20 menit besarnya adalah setara dengan 1200 sekon. Yang ditanyakan dari soal adalah W. Nah, di sini Bu Diana ingin menunjukkan kepada kalian bahwa penting bagi kalian untuk mengetahui apa saja yang diketahui dari soal dan bagaimana memecahkan soalnya. Nah, sekarang kita lihat tadi rumus energi listrik banyak sekali. Ada V kali Q, ada I kali R kali I kali T. Ada juga rumus energi listrik adalah V dikalikan I dikalikan T. Nah, untuk mengetahui kalian menggunakan rumus yang mana, maka dari itu penting sekali untuk menuliskan yang diketahui dari soal. Tadi kita coba lagi, trik yang kita gunakan adalah W, Vicky, Fit, Irit. Nah, kalian sudah menuliskan yang diketahui dari soal, yaitu V, I, dan T. Nah, kalian saya yakin sudah mengetahui mana rumus yang harus digunakan. Jika ada V, I, dan T, maka rumus yang digunakan adalah betul sekali, bahwa rumus yang digunakan adalah W sama dengan V dikalikan dengan I dan dikalikan dengan T. Kita tinggal memasukkan nilainya. W-nya sebesar 110 volt, I-nya sebesar 2 ampere, kemudian T-nya sebesar 1200 sekon. Sehingga diperoleh nilai W sama dengan 26.400 joule. Jika di dalam soal diminta dalam satuan kilojoule, maka cukup kalian bagi dengan 1000, sehingga hasilnya adalah 26,4 kilojoule. Nah,
Saya yakin kalian sudah menguasai soal-soal mengenai energi listrik dan kalian bisa memahami konsep dari energi listrik. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang daya listrik. Daya listrik adalah kecepatan melakukan kerja atau usaha setiap satuan waktu, sehingga dapat dirumuskan P sama dengan W dibagi dengan T. Dengan cara substitusi yang sama seperti rumus pada energi listrik, maka akan diperoleh beberapa rumus yang telah Budiana rangkumkan seperti ini. Ada rumus P sama dengan V dikalikan I. Kemudian rumus yang selanjutnya adalah P sama dengan I kuadrat R. Dan rumus yang terakhir adalah P sama dengan V kuadrat per R. Nah, trik menghafalkan yang selanjutnya. Kalian bisa menggunakan trik ini atau kreasikan sendiri trik untuk menghafal rumus menurut kalian yang paling mudah untuk dihafalkan. Triknya adalah Pak Wanto bagi tempe, V iri, Vivi bagi rasa. Maksudnya seperti apa? Nah, Pak Wanto bagi tempe berarti diperoleh dari rumus P sama dengan W per T. Kemudian yang selanjutnya ada V iri. V diperoleh dari rumus P sama dengan V kali I. Dan iri diperoleh dari rumus P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Dan Vivi bagi rasa diperoleh dari rumus P sama dengan V kali V atau V kuadrat dibagi dengan R. Dengan ketentuan bahwa P adalah daya listrik, satuannya watt. Kemudian W besar adalah energi listrik, satuannya adalah joule. T adalah waktu dalam satuan sekon. Kemudian V adalah tegangan dalam satuan volt. I adalah kuat arus dalam satuan ampere. Dan R adalah hambatan listrik dalam satuan ohm. Kita lanjut ke contoh soal mengenai daya. Sebuah charger gawai atau ponsel digunakan pada tegangan 220 volt dengan arus input sebesar 0,35 ampere. Maka berapakah besarnya daya yang bekerja pada charger tersebut? Ingat, tulis dulu apa yang diketahui dari soal dan yang ditanyakan, baru kita kerjakan soalnya. Yang diketahui dari soal berarti tegangan. Tegangan dilambangkan dengan huruf V besar. Besarnya adalah 220 volt. Kemudian kuat arus dilambangkan dengan huruf I besar. Besarnya adalah 0,35 ampere. Yang ditanyakan adalah daya, berarti dilambangkan dengan huruf P. Yang diketahui adalah V dan I. Kita ingat-ingat lagi rumusnya. Pak Wanto bagi tempe, V iri, Vivi bagi rasa. Kalau ada V dan I berarti kita menggunakan rumus yang betul sekali. P sama dengan V dikali dengan I. Sehingga langsung bisa kita masukkan nilainya, yaitu V-nya 220 volt, kemudian I-nya adalah 0,3 ampere, sehingga ketika dikalikan hasilnya adalah 77 watt. Saya yakin kalian bisa mengerjakannya di rumah. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai energi listrik dan daya listrik, maka kalian bisa secara mandiri menghitung tarif listrik yang ada di rumah kalian masing-masing. Setelah Budiana berikan contoh soal berikut ini, coba kalian kerjakan, coba kalian hitung tarif listrik yang ada di rumah kalian. Kalian pasti bisa. Kita bahas satu contoh cara menghitung tarif listrik. Sebuah rumah menggunakan alat listrik dengan rincian sebagai berikut. Ada lampu pijar sebanyak 5 buah dengan daya 20 watt dan digunakan selama 12 jam per harinya. Kemudian, rumah itu juga menggunakan lampu neon atau TL sebanyak 6 buah dengan daya masing-masing 10 watt dengan lama pemakaian 10 jam per hari.
Kemudian, di rumah tersebut juga terdapat satu buah televisi dengan daya 80 volt dan digunakan selama 10 jam per hari. Jika tarif listrik saat ini sebesar Rp1.400 per kilowatt hour, berapakah biaya listrik yang harus dibayarkan dalam 30 hari? Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghitung tarif listrik, akan lebih baik dan lebih efisien mengerjakannya jika kalian buatkan dalam bentuk tabel. Nah, penggunaan tabel ini akan memudahkan kalian untuk menghitung tarif listrik. Jadi, kita tuliskan saja alatnya apa, jumlahnya berapa, kemudian berapakah dayanya, pemakaiannya dalam per hari berapa lama, kemudian baru kita hitung energinya. Jadi, tabel ini menunjukkan, misal lampu pijar yang ada di dalam soal dikatakan bahwa jumlahnya 5. Dayanya masing-masing 20 watt dan digunakan selama 12 jam per hari. Langsung saja kita menggunakan rumus W sama dengan P kali T. Ingat ya, rumus daya tadi, P sama dengan W bagi T. Karena kita membutuhkan energi listrik untuk menghitung tarifnya, maka kita menggunakan rumus W sama dengan P dikali dengan T. Nah, karena alat listrik yang digunakan lebih dari satu, maka di situ Bu Diana buatkan tabel N. N itu menunjukkan jumlah alat listriknya. Jadi N kali P kali T. Ketika semuanya dikalikan menghasilkan 1200 Wh atau watt hour. Maksudnya 1200 watt dalam waktu 1 jam. Kemudian alat listrik selanjutnya adalah lampu neon. Banyaknya 6. Kemudian dayanya masing-masing 10 watt dan digunakan dalam waktu 10 jam per hari. Sehingga energi yang diperlukan untuk lampu neon tersebut adalah 6 kali 10 kali 10. Sehingga besarnya energi yang dibutuhkan oleh lampu neon adalah 600 watt hour. Kemudian di rumah itu juga ada televisi sebanyak 1 buah dengan daya 80 watt dan digunakan dalam waktu 10 jam per hari. Sehingga besar energi yang diperlukan oleh televisi adalah 1 kali 80 dikalikan dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 800 watt hour. Ketika kalian sudah menghitung besarnya energi yang dikeluarkan oleh masing-masing alat listrik tersebut, kalian tinggal menjumlahkan seluruh energi yang dibutuhkan oleh alat listriknya. Jadi 1200 ditambah dengan 600, kemudian ditambah lagi dengan 800, sehingga hasilnya adalah 2600 watt hour. Itu energi yang digunakan dalam sehari oleh alat-alat listrik tersebut. Karena tarifnya adalah tarif dalam 30 hari, maka 2600 watt hour ini tadi harus dikalikan dengan 30. Jadi 2600 watt hour dikalikan dengan 30 sehingga hasilnya adalah 78.000 watt hour. Karena tarif listrik dihitung berdasarkan kilowatt hour, maka 78.000 watt hour harus dibagi dengan 1000, sehingga diperoleh nilai 78 kilowatt hour. Nah, setelah kita mengetahui besaran energi listrik yang digunakan dalam waktu 30 hari, maka baru bisa dihitung berapakah tarif listrik dari rumah tersebut. Besarnya adalah 78 kWh dikalikan dengan Rp1.400, sehingga diperoleh nilai bahwa tarif listrik yang harus dibayarkan dari rumah tersebut adalah Rp109.200. Karena kalian sudah mempelajari materi mengenai cara menghitung tarif listrik, maka Bu Diana bisa memastikan kalian sudah mulai terbentuk pola berpikir bagaimana cara menghemat listrik. Tadi, cara menghitung energi listrik yang dibutuhkan dari rumah tersebut adalah W sama dengan N, jumlah dari peralatan listriknya tadi,
dikalikan dengan P dan dikali dengan T. Nah, jika kita ingin besaran energinya turun, maka yang bisa kita lakukan ada 3 alternatif. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengurangi jumlah peralatan listriknya. Jika ada alat listrik yang sekiranya tidak digunakan, maka sebaiknya dicabut dari stop kontak. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan menggunakan peralatan listrik yang memiliki daya rendah. Pilih peralatan listrik yang memiliki daya atau watt-nya rendah. Langkah yang ketiga, cara kita menghemat listrik adalah dengan mengurangi waktu penggunaan listrik. Tadi kalian di awal pasti mengakui kalau selama di rumah saja kalian menggunakan ponsel terlalu lama. Nah, mulai sekarang dikurangi frekuensi penggunaan ponselnya, apalagi untuk kegiatan yang tidak terlalu penting, sehingga dapat berdampak besar pada tarif listrik yang dikeluarkan dari rumah kalian. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian tadi sudah mempelajari bahwa energi listrik adalah besarnya usaha untuk memindahkan muatan Q pada beda potensial V. Kemudian, kalian juga telah mempelajari bahwa daya adalah kecepatan melakukan kerja atau usaha setiap satuan waktu. Kemudian, tadi juga kalian telah mempelajari bagaimana cara menerapkan pola hidup yang hemat listrik dengan cara mengurangi penggunaan alat listriknya, kemudian menggunakan alat-alat listrik dengan daya rendah, dan juga mematikan alat listrik jika memang sedang tidak digunakan. Anak-anak, silakan berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah kalian bagaimana bentuk penugasan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Namun, kalian juga bisa menggunakan latihan soal yang telah Bu Diana persiapkan secara mandiri. Kalian juga dapat mengunduh secara mandiri link dari tugas yang telah Bu Diana berikan. Di situ ada teka-teki silang yang bisa kalian kerjakan. Walaupun mungkin penugasan dari Bapak Ibu Guru di sekolah tidak menggunakan penugasan yang telah disiapkan Bu Diana, kalian bisa menggunakannya secara mandiri. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kemudian Bu Diana juga menyampaikan semoga kalian di rumah dalam kondisi yang senantiasa sehat, dan semoga kita dapat segera berkumpul kembali agar dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa belajar. Kalian muda, kalian bisa, kalian mampu membangun bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.